Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini bersama saya Yusuf dari mahasiswa PKPI UIN Salatiga. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu ya. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin terasa berat, namun sangat penting untuk kita dalam memahami bersama, yaitu tentang perilaku abnormal. Khususnya kita akan mencoba untuk mengaitkannya dengan sebuah kasus yang sempat ramai beberapa saat yang lalu, yaitu tentang kasus pelecehan seksual dengan motif fetis kain jari. Kasus ini melibatkan seorang pelaku bernama Gilang, yang mana sempat menggemparkan beberapa waktu yang lalu. Mungkin sebagian dari kita atau teman-teman ada yang masih ingat atau bahkan mengikuti kasus ini. Kasus pelecehan seksual oleh mahasiswa dengan fetis kain jari ini. Jadi singkatnya, ada seseorang mahasiswa yang diduga melakukan pelecehan seksual dengan modus meminta korban untuk membungkus diri mereka dengan kain jari, seolah-olah ini adalah bagian dari riset ilmiah. Tentu saja ini adalah modus berkala dan motif sebenarnya adalah memenuhi fantasi seksual pribadinya, yaitu tentang fetis kain jari. Nah, sebelum kita menyelami lebih jauh kasus ini, mari kita pahami dulu apa sih sebenarnya psikologi abnormal itu. Secara sederhana, psikologi abnormal adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari pola pikir, perasaan, dan perilaku yang dianggap menyimpang dari norma umum, seringkali menyebabkan penderitaan bagi individu atau orang lain dan mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari. Perlu diingat teman-teman, abnormal di sini bukan berarti gila atau sakit jiwa dalam konotasi negatif yang sering disematkan. Lebih tepatnya, ini merujuk pada pola-pola yang tidak biasa, tidak adaptif, atau bermasalah secara signifikan. Ada beberapa kriteria umum yang sering digunakan para ahli untuk melihat apakah suatu perilaku itu bisa dikategorikan sebagai perilaku abnormal. Yang pertama, ada penyimpangan atau deviance, yaitu perilaku yang sangat berbeda dari norma. Yang kedua, ada distress, yaitu yang mana individu menyebabkan penderitaan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Yang ketiga, ada disfungsi, yaitu perilaku yang mengganggu kemampuan hidup sehari-hari. Dan yang terakhir, bahaya atau danger, yang mana perilaku yang membahayakan diri sendiri atau orang lain.
Oke, setelah kita sedikit memahami kerangka psikologi abnormal, mari kita kembali ke kasus fetis kain jari ini. Mengapa kasus ini dianggap perilaku abnormal? Pertama, mari kita bicara tentang fetis. Fetis sendiri adalah sebuah bentuk parafilia, yaitu minat atau fantasi pada objek atau situasi non-manusia yang tidak biasa. Dalam kasus Gilang, objek fetisnya adalah kain jari. Minat seksual pada kain jari ini sendiri merupakan bentuk penyimpangan dari apa yang secara umum dianggap sebagai objek gairah seksual. Nah, masalahnya bukan hanya pada fetisnya saja, teman-teman. Masalahnya menjadi serius karena fetis ini kemudian diwujudkan dalam bentuk pelecehan seksual. Pelaku memanipulasi dan memaksa korban untuk memenuhi fantasinya yang jelas-jelas melanggar batas privasi, keamanan, dan martabat korban. Mari kita bedah perilakunya berdasarkan kriteria abnormal tadi. Yang pertama ada penyimpangan atau deviance, yaitu perilaku minat seksual pada kain jari sebagai objek utama gairah. Yang kedua ada sosial dan moral, yang mana ia melakukan penipuan dan pelecehan seksual secara jelas-jelas, yang mana menyimpang dari norma sosial dan moral yang berlaku di masyarakat. Yang terakhir ada distress atau penderitaan. Bagi korban, kasus ini jelas-jelas menyebabkan penderitaan psikologis yang luar biasa bagi korban. Mereka mengalami trauma, rasa takut, malu, dan mungkin gangguan kepercayaan terhadap orang lain. Ini adalah bentuk nyata distress yang nyata. Bagi pelaku, kemudian mungkin awalnya mendapatkan kepuasan dari tindakannya, namun setelah terungkap, ia akan menghadapi konsekuensi hukum dan sosial yang berat, yang pada akhirnya akan menimbulkan distress pada dirinya sendiri. Lalu ada disfungsi. Bagi korban, trauma akibat pelecehan bisa mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari korban, mulai dari kesulitan belajar, bekerja, hingga dalam membangun hubungan interpersonal. Dan bagi pelaku, perilaku seperti ini jelas mengganggu fungsi sosialnya, merusak hubungan dengan keluarga, teman, lingkungan, ataupun lingkungan tempat kerja pasti akan terganggu dan hancur. Ini juga akan mengarah pada disfungsi dalam kehidupannya secara keseluruhan. Dan bahayanya yaitu tentang perilaku ini jelas sangat berbahaya bagi korban, baik secara psikologis maupun potensi bahaya fisik jika tindakan pelecehannya berkembang lebih jauh. Bagi pelaku sendiri, perilaku ini dapat membahayakan dirinya karena berujung pada konsekuensi hukum yang serius. Jadi, melihat dari kriteria tersebut, mari kita bisa melihat bahwa perilaku dalam kasus fetis kain jari ini, terutama dengan cara perwujudannya yang melibatkan pelecehan dan penipuan, memang memiliki banyak elemen seksual yang menyimpang, yang mana dikategorikan sebagai suatu perilaku abnormal dalam psikologi. Namun ini adalah poin penting yang harus kita garis bawahi, teman-teman. Memahami bahwa perilaku ini abnormal bukan berarti kita membedakan atau memaafkan tindakan pelaku. Justru dengan memahami akar masalah psikologisnya, kita jika memang ada gangguan yang mendasari, kita bisa lebih baik dalam upaya pencegahan, penanganan, dan juga edukasi. Apakah pelaku memiliki gangguan kepribadian tertentu, apakah ada masalah dalam perkembangan psikoseksualnya, apakah ada faktor lingkungan yang memicu, dan pertanyaan-pertanyaan ini hanya akan dijawab melalui asesmen dan diagnosa oleh profesional kesehatan seperti psikolog ataupun psikiater. Penting bagi kita untuk tidak langsung menghakimi atau melabeli seseorang dengan label gila atau sakit jiwa begitu saja. Psikologi abnormal jauh lebih kompleks dari hal itu. Tujuannya adalah untuk memahami, menjelaskan, dan jika memungkinkan membantu individu yang mengalami
pola perilaku bermasalah agar dapat berfungsi lebih baik dan tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain. Kasus seperti fetis kain jari ini mengingatkan kita tentang pentingnya literasi psikologi. Dengan memahami konsep seperti psikologi abnormal, kita bisa lebih peka terhadap tanda-tanda bahaya, lebih berempati pada korban, dan juga lebih bijaksana dalam menyikapi isu-isu kompleks yang muncul di masyarakat. Ini juga menekankan pentingnya peran kita semua untuk menciptakan lingkungan yang aman di mana setiap individu merasa terlindungi dan dihormati. Dan tentu saja, bagi korban pelecehan sangat penting untuk mencari bantuan dan dukungan profesional. Psikolog atau konselor dapat membantu proses pemulihan trauma dan menguatkan kembali mental korban. Akhir kata, semoga pembahasan kita hari ini, meskipun singkat, bisa memberikan sedikit pencerahan dan pemahaman baru bagi teman-teman semua. Ingatlah, memahami bukanlah membenarkan, melainkan membuka jalan untuk solusi dan pencegahan yang lebih baik. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan ragu untuk berbagi pikiran atau pertanyaan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.